Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan untuk sama-sama belajar bersama di seri ngobrol berkah. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para ahwaditillah dan ibu-ibu wanita perindu surga. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan nikmat iman, Islam dan nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, ketemu lagi dengan saya Bunda Warsiati yang hari ini insya Allah akan membawa materi tentang parenting ya. Kita sama-sama ya di ibu-ibu dan mungkin calon ibu dan calon nenek atau sudah jadi nenek ya. Kita dengan tema pada malam ini unik daripada yang lainnya. Kenapa? Ini yang sering kita berikan kepada kata-kata ini sering kita berikan kepada anak kita, anak didik kita gitu ya. Tentang tema yaitu kata jangan adalah sebuah kata yang lebih tinggi maknanya. Maka dari itu hati-hati dan maka bijaklah dalam penggunaannya. Para akhwatilah yang dirahmatin Allah, pada zaman saat ini gitu ya, kita saling belajar menjadi, mungkin di sini ada ibu-ibu yang muda atau calon ibu ya. Banyaknya parenting-parenting yang pasti mengenal para psikolog ya. Banyak pemikiran-pemikiran luar negeri gitu ya, barat ya, pasti dengan ilmu-ilmu sekarang itu jujur di fakultas-fakultas itu psikolog itu diminatin oleh banyak orang. Pertama, bahwa memang saat ini orang butuh psikolog. Kedua, saat ini adalah butuh apa ya? Butuh kekuatan mental gitu. Jadi perlu, ketika ada gitu, salah satu dari teman saya kenapa ngambil psikolog, salah satunya ini adalah tren gitu ya. Pertama tren dan bisa menghasilkan uang. Nah, tapi kita harus berhati-hati dengan pilihan-pilihan ini. Baik, kembali lagi kita ke topik pertama, kenapa saya memilih kata jangan. Nah, ternyata kata jangan ini kenapa memiliki makna yang penting. Nah, ini kita harus berhati-hati. Pernah kan beberapa waktu itu mungkin masih tahun inilah ya, viral gitu menurut psikolog bahwa kita tidak boleh menggunakan kata jangan, tapi di dalam Islam harus menggunakan kata jangan, kan gitu ya. Nah, ini harus menjadi pemikiran penting gitu, menjadi apa ya, dianalisa gitu ya dengan baik kata-kata ini. Jadi kalau ketika kita mendapatkan informasi seperti ini, berarti kita harus mendalaminya dengan baik. Nah, pada ini terdapat beberapa pakar psikolog yang menganjurkan kepada para pendidik untuk menghindari kata jangan, sedangkan sebagai larangan ketika mendidik anak didik. Hal ini akan menjadikan anak didik merasa tertekan serta menganggap bahwa dunia ini penuh larangan aturan. Apakah benar seperti itu? Namun tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kalimat larangan dengan menggunakan kata jangan kurang lebih ada 420 ayat menggunakan kata tersebut sebagai ungkapan suatu larangan. Baik Bunda, para akhwatilah yang dirahmati Allah, bayangin hanya dengan satu kata ini ya, tadi kata jangan ini, anak jelas anak mana yang boleh dan tidak boleh menggunakan kata ini. Dengan kata ini mereka tahu haram tanpa kita harus ngeluarin kata ini untuk ngejelasnya, sehingga kata jangan ini sangat penting gitu ya.
Nih salah satu tertera di dalam surat Al-Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tambahan lagi bahwa catatan kitab luah tentang Luqman tadi ayat 12-19 mungkin di dalam Al-Quran menjadi rujukan dalam konsep pendidikan Islam, dan di dalamnya termuat atas beberapa larangan. Kata jangan tentunya menjadi tujuan bagi seorang yang mendidik. Oleh karena itu kata jangan ada penjelasan setelahnya. Maka seseorang yang memakai kata jangan dengan disertai marah atau otoriter maka akan menjadi bumerang bagi yang didik. Ini adalah kata parenting gitu ya. Kata parenting juga bahwa ketika kita marah justru anak ini ingin rasa taunya besar, terus dia akan merasa minder gitu ya ketika dia belum tahu makna kata jangan itu ketika sering didengarkan oleh anak-anak. Baik, nah kita tahu ya tadi apakah kata jangan ini adalah kata yang tak berdasar, apa alasannya gitu kan ya. Janganlah pernah lagi menggunakan kata jangan tidak saat mendidik murid-murid anak-anaknya. Pertama, kata mereka kata jangan atau tidak bertentangan dengan cara kerja otak yang ya kata orang psikologi itu negatif gitu, karena anak itu menerima kata nggak boleh. Nah kita tahu ya di dalam di dalam pelajaran psikolog atau pemahaman psikolog itu bahwa kata jangan itu akan mempengaruhi hal-hal negatif buat anak, karena anak nanti menjadi berperilaku yang menjadi seorang yang lebih minder, ketakutan gitu ya. Kalau di Islam sendiri seperti apa gitu ya. Ya di sini kan contoh-contoh di surat Al-Luqman itu yang lebih mendetail ya. Ada di ayat 14-15, 17-18 gitulah. Tampaklah Luqman tidak merasa perlu pengganti kalimat jangan gitu, sesuatu yang urgent gitulah. Ini adalah sekedar contoh bagian dari ratusan ayat Allah yang menggunakan kata jangan terkait perintah larangan manusia. Dan janganlah kamu campur adukkan hak dengan yang batil. Ini ada di Al-Baqarah ya Bu ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan mungkar. Itu ada di Al-Isra ayat 32 gitu. Demikian juga di surat An-Nisa dan An-Nisa ayat 29, dan ada juga di surat An-Nisa di ayat 32. Nah, melengkapi ayat-ayat Allah di dalam banyak hadis, Rasulullah juga menggunakan kata jangan terkait dengan berbagai aturan hidup. Ya, contohnya sekedar menyebut beberapa contoh. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, hadis riwayat Muslim. Janganlah engkau mendahului Ramadan dengan berpuasa sedia atau 2 hari kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka bolehlah ia berpuasa, muttafaq alaih. Dan janganlah seorang di antara kamu melanggar seorang yang sedang dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau muttafaq alaih. Nah ini kita banyak sekali ya ayat-ayat atau hadis-hadis yang memang tetap dia menggunakan kata jangan. Baik, kita ulas lagi sedikit terkait dengan bagaimana sih. Nah ini ada satu mungkin di PPT saya ya, Dr. Bina, beliau adalah seorang psikonselor, menyatakan bahwa kata jangan ini harus benar-benar dijaga ya, bukan ini gimana caranya. Kata beliau jangan sering kita menggunakan kata jangan, nanti esensi kata jangan ini akan pudar maknanya. Jadi kita lebih ke maknanya ya kata jangan. Jadi jangan dikit-dikit otoriter, semua serba jangan. Beliau punya alasan tersendiri bahwa pertama kita harus punya filter sendiri terhadap kata ini, dipertimbangkan dengan sadar atau menggunakan misalkan nih ketika tadi bicara kita syariat, kita tetap harus menggunakan kata jangan, atau kita suatu halal haram yang benar-benar berbahaya. Nah ini tetap kita menjual dengan kata jangan.
Dengan begitu anak akan paham kata mana ini sangat penting. Dan kalau ortunya sampai bilang jangan, itu artinya memang hal itu sudah sangat urgent dan menyangkut hal-hal prinsip ya. Prinsip ini harus jadi anak tahu ketika mungkin kalau yang masih usia dini gitu, ketika bilang jangan itu dia punya filter gitu, dan kita sebagai orang tua juga punya filter gitu kan. Kalau sesuatu yang tidak membahayakan, misalkan contohnya anak duduk kursi dan jaraknya nggak terlalu jauh, kita bilang jangan situ, jangan nanti kamu jatuh. Nah itu jadi kita harus duduk yang baik ya gitu kan ya. Jadi biar tahu bahwa sebenarnya tempatnya sudah nyaman. Kadang orang tua sedikit-sedikit menggunakan kata jangan tapi tidak tahu dari mana itu sendiri. Dan anak taunya kenapa aku ini itu dilarang. Nah ini harus ada penjelasan sendiri. Kedua, sertakan alasan. Nah ini tadi ya, alasan yang jelas dan rekomendasikan solusi setelah kita bilang jangan. Banyakan orang tua ketika bilang jangan itu tidak ada alasan tertentu kenapa aku dilarang gitu kan. Mungkin kalau usia dini masih gak paham, ya sudahlah aku lakukan nanti. Kalau biasanya ketika jangan dilakukan dan orang tua mulai otoriter, nah itu masih bisa di bawah tekanan ketika orang tua anaknya itu masih kecil. Coba kalau anaknya sudah remaja atau dewasa, mungkin saat inilah contoh gitu ya. Contohnya saat ini baru akhir-akhir ini ada konser Blackpink gitu ya kan ya. Terus anak ini sangat antusias gitu kan ya. Nah itu kita berikan alasan kenapa, misalkan anak izin konser gitu kan ya, nonton konser yang harganya mahal gitu kan ya. Kita harus tahu bahwa kenapa kita bilang jangan nonton konser terutama Blackpink gitu kan. Itu kan kita tahu bahwa apa sih yang membuat kita tidak boleh pergi nonton. Dan begitu juga dengan misalkan kata jangan itu kalau anak remaja tidak boleh berkholwat kan gitu. Nah itu juga kita harus memberikan penjelasan dengan tepat. Nah jangan sampai kita sama anak dibilang bunda gak gaul, aku gak gaul nih gitu kan ya. Yang kita tahu bahwa anak-anak saat ini kan ingin mencoba ya, terutama yang remaja gitu. Nah kalau yang usia dini masih di bawah tekanan orang tua tadi ya, masih bisa kita rangkul, kita peluk kan gitu ya. Ketika kita jangan nak bunda gini nih kan gitu. Nah tapi kalau yang sudah dewasa sudah bisa diajak berpikir gitu ya. Atau misalkan aturan-aturan yang melanggar aturan Allah, itu harus tegas, kita harus bilang jangan lakukan, nanti itu dosa kan gitu. Jadi harus jelas maknanya. Para akhwatilah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara kata jangan ini, jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Misalkan anak ingin mencoba sesuatu, jangan main hujan-hujanan. Padahal kalau di Islam boleh kan ya main hujan-hujanan gitu. Tapi kita tahu bahwa alasan kenapa dia tidak boleh main hujan, misalkan kondisinya kurang bagus kan gitu ya. Itu contohnya ya. Terus misalkan yang ketiga, misalkan nih terutama untuk anak usia dini, kembali lagi terutama untuk anak dini saat ini ya, di perkembangan anak-anak saat ini adalah anak-anak itu kurang gerak. Nah ketika dia di luar itu geraknya kurang terkontrol kan gitu ya. Dan orang tua biasanya langsung kata jangan berlari, jangan jangan melakukan nggak usah lompat, nggak usah ini nanti kepleset itu jadi gitu. Tapi inilah jadi jangan akhirnya anak ini ada dua pengaruhnya. Pertama, anak akan melakukannya, kedua dia tidak akan melakukan apa-apa. Nah itu justru masa kecilnya dia itu akan terkikiskan ya. Karena di sisi lain dia akan melakukan tidak kontrol sesuai dengan kemauannya dia. Jadi anak adik-adik atau anak hiperaktif, atau di sisi lain dia tidak punya konsep percaya diri. Jadi dia menjadi pendiam karena melakukan sesuatu akan takut. Gunakanlah kata-kata positif ketika itu tidak berbahaya.
untuk tidak menggantikan sih ya. Sebenarnya jangan ini biar tahu maknanya ya, itu tadi ada poin-poin tertentu yang memang boleh kita menggunakan jangan, tapi ada poin-poin tertentu kalau misalkan nggak suka makan ya udah jangan tidur ya, jangan jangan bermain ya kalau kamu tidak makan, nah gitu kan ya. Jadi harus dikasih positif, makan yang biar kamu sehat, nanti kamu bisa bermain, dikasih kesempatan bermain. Biasanya kan kita dibalikkan gitu. Jadi itulah ya, kita harus bisa memberikan anak ini kesempatan dan sikit-sikit, bukan otoriter atau larangan. Tapi kata jangan bukan dijadikan alasan untuk menstop sesuatu tuh yang memang sebenarnya tidak diperlukan. Tapi jangan ini adalah dipakai sesuai dengan maknanya, terkait terutama dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh agama. Baik, para akhwatillah yang dirahmatin Allah, kalau kita bicara ini sebenarnya nggak bisa sebentar ya kata-kata jangan ini, karena kita harus bisa memisahkan kata jangan yang menurut bahwa di dalam Al-Quran kata jangan ini memang harus dipahamkan kepada anak, yang menurut psikolog bahwa kata jangan harus dikurangi. Nah ini sebenarnya kalau membahas ini adalah waktunya tidak sebentar, mudah-mudahan nanti di kesempatan waktu kita bisa bersharing ya terkait dengan kata-kata ini, terutama ini kata yang setiap hari kita lontarkan. Nah alhasil maka kita harus kita pahamkan diri kita sebagai orang tua bahwa, atau kita sebagai pendidik. Nah apakah kita di dalam mendidik anak murid, akankah kita akan ikut Luqman sang pendidik dan ahli hikmah yang nama dan caranya mendidik ada di dalam Al-Quran, atau kita mau mengekor yang, terutama mengekor yang belum kita pahamin kan gitu ya, pemikiran-pemikiran dari barat tadi ya. Berarti kita harus sama-sama belajar bagaimana agar kata jangan ini memiliki makna dan anak ini paham terkait dengan kata jangan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.